Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, pagi ini kita bisa berjumpa kembali ya, membahas topik sains dan teknologi, dan kali ini kita membicarakan tentang Maroko ya, karena Maroko ini dalam sebulan terakhir lagi banyak menjadi buah bibir ya, menjadi buah bibir karena lolos dalam semifinal Piala Dunia. Ini luar biasa nih. Ini belum pernah dicapai sebelumnya ya, dan juga belum pernah dicapai negeri-negeri Muslim yang lain ya. Ini Maroko, sehingga banyak yang menanyakan sebenarnya di Maroko itu ada apa ya. Bagus juga sih ya. Jadi di antara kaum muslimin itu peduli dengan kaum muslimin yang lain ya. Nah, jangan sampai kita nggak peduli ya. Di dunia Islam itu kan luas sekali ya. Kita punya negeri-negeri Muslim itu ada 57 di seluruh dunia. Ya. Nah ini jangan sampai kita nggak tahu dan nggak peduli juga ya, ini nggak. Nah baik, saya akan bentar, ini gimana ya, oke, ya. Sudah kelihatan ya. Baik. Jadi prestasi di Qatar kemarin ya, dari kesebelasan Maroko itu membuat kita berdecak kagum ya. Kenapa? Karena dia mengalahkan raksasa-raksasa bola di dunia ya. Spanyol dan kemudian Portugal ya. Ini raksasa. Spanyol ini pernah juara dunia ya. Portugal pernah juara Eropa ya. Ya, jadi di dunia ini ada raksasa-raksasa bola yang sudah dikenal sejak lama ya. Seperti tadi Spanyol, Portugal, Prancis ya, kemudian Brazil ya, kemudian Belanda ya. Maroko ini nggak diperhitungkan sebelumnya. Ya. Tapi kemarin ini qadarullah Maroko sampai ke semifinal ya. Kemudian dikalahkan oleh Prancis. Ya wajar ya. Seandainya mereka kalah dari Portugal juga wajar, yang mengalahkan juga ya itu, kita malah nggak pernah dikalahkan karena nggak pernah ikut main. Baik, dan juga penampilan Maroko ini mengesankan ya, karena menyuguhkan nuansa yang berbeda ya, lebih Islami lah. Ya di Qatar secara keseluruhan bisa membuat kita makin Islami ya. Selain juga secara umum di sana tidak diizinkan membawa bir atau alkohol ke dalam stadion ya. Juga banyak yang lain lah ya, ada pesan-pesan Islami yang lebih banyak. Nah, kemarin misalkan setiap habis pertandingan itu mereka sujud syukur gitu kan. Bahkan setelah kalah dari Perancis pun mereka sujud syukur. Ini menarik ini kan. Ya nggak pernah ini kayak gini itu. Dan ya meskipun ada orang yang mengkritik ini kok sujudnya nggak menutup aurat, masih kelihatan lututnya. Ya, tapi ada juga madhab yang tidak mempermasalahkan itu. Nah, kalau harus cari sarung dulu nanti kehilangan momentum ya. Harus wudhu dulu agar momentum. Jadi ada yang membedakan antara sujud syukur dengan sholat sunnah ya, atau sholat biasa gitu. Kemudian mereka juga menemui ibunya ya, ibunya diajak ikut nonton di tribun, ya, kan. Nah, selesai itu langsung ada yang menari-nari dengan ibunya ya. Ini hal-hal yang positif, yang menarik selama Piala Dunia kemarin. Nah, memang kalau sebagian fuqaha itu menyebut bahwa sepak bola ini adalah ahlahun ya, permainan sendaguro saja ya. Dunia ini sendaguro, dan yang paling sendaguro adalah sepak bola. Di dunia kapitalis juga sebenarnya mirip kan. Jadi mereka mengatakan sepak bola ini permainan yang paling serius di dunia kapitalis. Bayangkan itu sampai mereka membeli pemain tuh mahal-mahal ya, pemainnya luar biasa, kontraknya itu berapa ratus miliar itu kan ya. Nah, tapi juga dari sisi Islam ya, itu sepak bola toh bisa dijadikan uslub dakwah ya. Ya termasuk acara Piala Dunia ini sendiri ya bisa. Nah, dengan catatan ya, selama para pelakunya punya visi Islam yang kuat. Kalau mereka nggak punya visi Islam yang kuat ya mungkin sekedar permainan aja ya. Nah, toh ini juga kita lihat bagaimana di dunia kapitalis orang-orang LGBT itu juga menjadikan sepak bola sebagai ajang promosi ya. Kesebelasan Jerman itu BT ya, manyun semua itu gara-gara dilarang membawa pita LGBT.
Bahkan pesawatnya ya, pesawat dari Jerman tuh dikasih ornamen LGBT itu dilarang mendarat di Qatar. Jadi mereka menggunakan permainan ini untuk promosi maksiat mereka. Ya, kenapa kita tidak menggunakan untuk sarana dakwah kan begitu. Nah, dan Rasulullah itu pernah ya dulu mengislamkan seorang pegulat ya, namanya Rukana. Dengan cara apa? Dengan mengalahkannya berduel gulat. Ya. Si Rasulullah itu meskipun dia nabi, meskipun dia pengemban dakwah, dia bisa olahraga juga, ya. Bisa gulat, bisa lari. Ya. Ada banyak hadis yang menceritakan itu. Rasulullah itu ketika menikah dengan Aisyah itu kan umurnya sudah 50 lebih ya. Ya mungkin seusia saya sekarang. Kemudian Aisyah itu masih remaja ya. Usianya remaja Aisyah, masih lagi kuat-kuatnya itu. Nah itu diajak lari sama Rasulullah, ya, balapan lari. Dan Aisyah cerita pada waktu dia masih langsing ya, dia bisa mengalahkan Rasulullah. Tapi lama kelamaan dia makin gemuk ya, makin gendut gitu. Dia Rasulullah yang mengalahkan di usia yang sudah senja. Ya. Jadi nggak masalah itu menggunakan ini selama kita punya visi dakwah. Ya. Nah, ada sebuah cerita ya dari seorang pengemban dakwah yang alim ya di Kenya ya itu ada sebuah kota bernama Lunga Lunga. Ini petanya nih dari Google Map ya. Jadi ada kota namanya Lunga Lunga ya. Ini Kenya ini ya dekat perbatasan Tanzania itu ya. Nah di sana ada sejumlah dai yang menjadikan sepak bola sebagai uslub ya. Ini agak sedikit ya, turun sedikit di luar soal Maroko ya. Nah mereka tuh belajar serius ya tentang bermain bola yang baik dan mendirikan klub kan. Nah, kemudian anak-anak muda itu pada masuk klub itu ya semula karena pengen main bola ya, yang melatih profesional nih. Dan setelah dilatih secara profesional itu klubnya sering menang ya. Ya mungkin lomba tingkat kota Lunga-Lunga itu ya. Seperti itu. Nah, orang tua anak-anak muda ini pada mendukung karena anak-anak ini setelah ikut klub bola ini ya di Lunga-Lunga itu tidak cuma pintar main bola ya, tapi juga rajin sholat ya, pintar di sekolah dan gemar membantu orang tua ya. Ini kan jarang-jarang kan sudah main bola lupa waktu. Ini enggak, mereka ingat waktunya sholat ya, juga waktunya belajar ya, kemudian juga gemar membantu orang tua. Ini mereka heran ya dan sekaligus mendukung. Dan Anda tahu apa nama klub itu ya? Klub itu namanya Khilafah Football Club ya. Khilafah FC. Ini menarik ini ya. Jadi di sana khilafah tidak dimusuhi secara a priori ya. Karena khilafahnya dipakai untuk nama kesebelasan sepak bola. Klub sepak bola. Baik saudara sekalian, saya kembali ke Maroko ya. Jadi Maroko ini pertama dia mengubah mitos bahwa negeri muslim itu underdog dalam persepak bolaan ya. Ternyata enggak kok. Ya, kita enggak selamanya underdog ya. Bisa kuat juga ya. Nah, orang lalu teringat masa lalu Maroko. Jadi Maroko ternyata dulu tuh nggak sembarangan juga kok ya. Mereka ini bukan bangsa yang underdog ya. Mereka adalah penakluk sepenanjung Iberia ya, Andalus dan juga pembebas otomatis. Jadi yang dimaksud sepenanjung Iberia itu ini semua ini ya, semua daratan ini ya dari timur, dari barat, dari Barcelona sampai Portugal, sampai Lisbon, Porto terus ya ini namanya semenanjung Iberia. Andalusia dulu juga dikaitkan dengan ini. Tapi kalau sekarang kita bicara Andalusia itu hanya provinsi di selatan ini ya. Jadi ada Granada, Sevilla ya, Cordoba ya, di selatan ini. Bahkan nggak sampai Madrid. Nah, dulu kalau orang bicara Andalusia seluruhnya ini ya. Tapi sekarang karena bias dengan nama provinsi Andalusia di Spanyol ya, maka ya kita gunakan kata Iberia ya. Jadi memang dulu Andalusia ini pusatnya di selatan ini kan ada Cordoba ya di tengah ini nggak ada di peta ini. Kalau di zoom baru muncul di apa di gelapnya. Tapi kerajaan apa puncak Cordoba itu tidak begitu lama ya. Kemudian negara ini pecah ya, ada yang berpusat di Sevilla dan ada di Granada ya. Intinya di situ. Nah, kemudian mereka dulu disebut juga bangsa Moor. Masih Maroko atau Moroko itu sama ya. Dan ini istilah yang diberikan kaum Nasrani yang tinggal di Iberia ini. Kalau aslinya namanya Maghrib ya. Jadi Raja Maroko itu Malikul Maghribi.
Saya kemarin nonton Al Jazeera itu waktu Raja Hasan itu ngasih hadiah ke para anggota tim sepak bolanya itu pengumumannya itu buat saya adalah Malikul Maghribi. Oh ya, bukan Malikul Maroko, Maghribi. Jadi uh, ya ini di peta ini ya di atas ini ya di bawah di barat ini ya di sebelah kiri. Ini Maroko itu di sini itu Maghrib. Jadi dulu orang bicara Maghrib itu nggak cuma sini ya, itu sampai sampai Tunisia sampai Aljazair itu Maghribi ya. Tapi sekarang kalau bicara Maghribi sudah lebih terlokalisir ya paling barat ini. Sama seperti bicara Andalusia tadi. Nah, memang faktanya orang-orang Maghrib ini yang dulu membebaskan Spanyol, Portugal, dan bahkan sampai ke Prancis ya. Jadi dulu ada Panglima Tariq bin Ziyad ya yang masuk ke semenanjung Iberia itu tahun 711 Masehi, dan dia sangat terkenal karena dia memerintahkan membakar kapalnya setelah mendarat semua ya selamat, turunkan semua logistiknya ya, turunkan semua makanan, senjata segala macam, kemudian dia mengatakan bakar semua kapal, bakar. Terus setelah bakar orang tercengang tapi dia taat kepada panglima kan. Tariq berpidato ya, lautan ada di belakang kalian, sedangkan musuh ada di hadapan kalian, dan tidak ada yang tertinggal pada diri kalian kecuali kebenaran dan kesabaran. Dahsyat dengan kalimat amanat. Kemudian kaum muslimin bertekad ini harus kemuliaan Islam atau mati syahid. Islam atau syahidan. Jadi itu yang membuat mereka bersemangat sekali dan akhirnya meraih kemenangan yang luar biasa. Dan itu gerak maju kaum muslim itu baru terhenti di Tours ini. Ya. Jadi ada tempat yang ini jauh dari perbatasan Prancis Spanyol itu jauh ya. Ini hampir 2/3 Prancis sudah di bawah kekuasaan Islam dulu ya. Saya pikir dulu Tours agak dekat Toulouse ini. Enggak, itu Toulouse selatan ya. Itu sejauh dari Paris tinggal 200 km nih kira-kira nih Tours ini. Itu terhenti oleh pasukan Charles Martel ya, Charles Martel atau Raja Charles yang punya palu ya, mungkin kayak Thor gitu ya, punya palu yang berat gitu ya. Nah, ini terpukul mundur, Panglima Muslim tewas di situ ya, syahid di situ. Akhirnya mereka mundur lagi dan akhirnya ya fokus di Andalusia ya, di semenanjung Iberia ya. Jadi ya ada pasang surut lah dari Islam di semenanjung Iberia itu kira-kira 700 tahun ya, 700 total itu 770 tahun lah kira-kira ya. Itu ada pasang surutnya, ada yang pasti puncak ya, ada yang pecah-pecah ya. Wah, ini panjang ya, ceritanya panjang ya. Nanti kita bahas kapan-kapan. Nah, Andalusia sendiri, kata Andalusia itu berasal dari bahasa Arab yang salah satu maknanya itu adalah menjadi hijau setelah musim panas yang panjang atau setelah kekeringan. Jadi memang wilayah ini itu sekitarnya itu banyak yang gersang sekali ya. Saya pernah ke Cordoba itu gersang sekitarnya itu. Nah, tapi di Cordoba itu gak muncul oasis ya, muncul yang ya indah begitu ya. Nah, di bawah pemerintahan Islam lebih indah lagi, lebih makmur lagi ya. Ini foto zaman sekarang nih ya. Ini yang tinggi ini katedral ya, katedral. Tapi ini dulunya masjid ini. Arealnya cukup luas ya, luas banget. Jadi Masjid Cordoba itu ya cukup luas lah, itu berapa ya? Mungkin sekitar ya 100 meter ada lebarnya itu ya. 100 kali 100 lah, 1 hektar loh, besar itu ya. Nah, tengahnya ya mungkin seperlima dari areal masjid itu sekarang jadi katedral ya. Jadi setelah umat Islam terusir dari Maroko ya, dari Cordoba ya, itu kemudian sebagian itu dibuat katedral, buat gereja ya. Saya nama katedralnya itu katedral masjid ya, katedral Mezquita ya bahasa Spanyolnya itu seperti itu. Nah, ini dalamnya seperti ini ya, luar biasa indah. Ini sudah 1000 tahun lebih ya pembangunannya itu. Lebih tua dari Candi Borobudur ya. Nah, ini taman-tamannya juga namanya Alcázar, Taman Alcázar. Intinya mereka membangun Andalusia sehingga menjadi makmur ya, maju dalam perdagangan, pertanian, seni ya, dan juga punya kontribusi ilmu pengetahuan ya, menjadikan Cordoba ini pusat peradaban di Eropa selama kurun waktu yang panjang. Ini seperti ini. Nah, saudara sekalian,
Jadi kalau sama ajang Piala Dunia kemarin itu Maroko itu dekat dengan Palestina ya, dan Palestina ya ada yang waktu awal-awal mereka sering menang ya sampai mengalahkan Spanyol dan Portugal itu ya, itu banyak yang mengatakan ini karena didoakan kaum kaum yang terzalimi di Palestina ya, atau buah keikhlasan dan ketangguhan orang-orang uh, orang-orang Maroko ini kan. Nah dulu ya Maroko ini hebat tidak cuma saat mengalahkan langsung Iberia ini, tapi juga ketika mengalahkan tentara Salib ya. Kapan itu ya? Kita kemarin ya dengan bendera Palestina. Yaitu tahun 1187 ya, 1187. Pada saat itu tentara Salib itu sudah 90 tahun berkuasa eh, di wilayah ini ya, wilayah Palestina. Jadi ini eh, dulu dulu tentara Salib itu masuk ke Palestina itu tahun 1096 ya, 1096. Nah, kemudian mereka memasang 4 kerajaan ya. 4 kerajaan vassal ya, kerajaan boneka ya. Yang pertama di selatan ini ya, kerajaan Yerusalem ya, menguasai Baitul Maqdis. Kemudian ada kerajaan Tripoli ya, kemudian kerajaan Antioquia dan kerajaan Edis. Ini semua kerajaan di underbow di bawah kekuasaan tentara salib ya. Jadi tentara salib itu dulu gabungan dari Inggris, Prancis, ya, Italia, ya, Jerman gitu kan ya. Inggris itu dipimpin sendiri oleh rajanya ya, Raja Richard ya, Raja Richard yang digelari yang berhati singa ya, Richard Lionheart ya. Ada raja-raja yang lain juga ya. Nah, jadi ini sudah 90 tahun ya. Nah, tahun 1187 itu ada Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Dia dari Mesir kan, dia dari Mesir. Yang Mesir di selatan ini, Mesir ini kota Kairo misalnya. Itu punya strategi untuk mengalahkan tentara salib ini. Dengan cara apa ya? Tentunya dengan tentara ya, bukan dengan doa ya. Meskipun doa itu senjata paling utama bagi seorang muslim, tapi untuk mengalahkan musuh itu tidak cukup dengan doa. Nabi pun enggak ya, Nabi itu enggak pernah mengalahkan musuhnya dengan doa ya. Selalu dengan ikhtiar fisik ya, dengan pasukan jihad gitu. Ya doa itu mengiringinya. Nah, waktu itu kemudian Salahuddin merencanakan banyak hal, lalu dia menyeru kepada umat Islam di tempat lain ya, dikirim surat kan. Karena ini ada di sini sudah di utara ini ada ada orang-orang Seljuk yang sudah masuk Islam ya. Jadi Seljuk Empire di Turki kan ya. Kemudian juga di sana di Irak juga dia menyeru ya. Khalifahnya itu masih ada ya. Tahun itu kan masih ada khalifah di Baghdad ya, Khalifah Abbasiyah ya. Abbasiyah itu runtuh tahun 1256 ya. Maaf 1258 runtuhnya itu. Jadi masih ada tapi khalifahnya sudah ya kurang bergairah ya, kurang bertenaga ya. Kemudian yang paling penting Salahuddin itu juga menyuruh sampai Maroko ya, di Afrika itu dikirim surat kemana-mana sampai Maroko. Nah, penguasa Maroko itu Sultan Abu Yusuf Yakub namanya ya. Itu menyambut surat dan mengirim 192 kapal. Ya. Satu kapal 100 orang prajurit ya, berarti kan hampir 20.000 prajurit itu kan ya, banyak sekali ya, segala logistiknya. Nah, akhirnya kemenangan diraih dan pasukan salib yang menjajah Palestina selama lebih dari 90 tahun itu terusir. Nah, ini jasa dari tentara Maghribi, ya, tentara Maroko. Nah, sampai Salahuddin kemudian menghadiahi mereka menamai satu gerbang di Al-Quds dengan nama Babul Maghribi. Ini sampai sekarang masih ada nih ya. Atau Morocco Gate ya. Kalau bahasa Arabnya ini Babul Maghribi. Ini ada di arah barat ya, karena mereka dari arah barat. Jadi seluruh kompleks masjid itu kan ada bentengnya itu kan, ada tembok kelilingnya itu, nah, itu salah satu gerbang dikasih nama Babul Maghribi atau Morocco. Kemudian di sebelah barat masjid itu ada satu distrik ya, satu kecamatan gitu. Di tentara Maroko yang hampir 20.000 orang itu dipersilakan kalau mau menetap di Baitul Maqdis silakan ya. Sholat di Masjidil Aqsa itu kan 500 kali sholat di masjid kita ya. Kita biasa 500 kali, kecuali di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali.
ultimate lah itu ya. Nah, mereka silakan mau pulang, silakan mau menetap di Baitul Maqdis, menikahi wanita Palestina, ya silakan. Tapi Salahuddin itu berharap ya sebagian mereka menetaplah di sini menjaga Baitul Maqdis selama-lamanya. Anak turunnya menjaga, indah sekali. Itu kemudian mereka tinggal di situ beranak pinak ya berabad-abad, dan itu akhirnya baru rusak tahun 67 ya setelah Israel merebut Yerusalem. Yerusalem itu de facto di bawah tentara Israel. Jadi kalau orang hati-hati ini tentara Israel mau masuk, tentara Israel itu bisa masuk Yerusalem kapan saja hari ini. Karena seluruh wilayah itu dikuasai Israel. Ya setelah khilafah nggak ada ya, khilafah bubar tahun 1924, jadi ya sudah lama ya, sudah lebih dari 40 tahun ya. Nah ini mulai kita. Tapi kalau batas sejarah ini kita akan tahu bahwa Maroko tidak hanya hebat di olahraga dan jihad ya. Apalagi cuma main bola. Enggak. Sejarah enggak bilang begitu ya. Mereka juga hebat dalam ilmu pengetahuan ya. Bahkan ada universitas paling tua di dunia yang masih beroperasi hingga kini di Maroko, yaitu Universitas Qarawiyyin ya. Ini gambarnya legend sekali ya. Setiap kali kita cerita Qarawiyyin gambarnya ini. Ya ada gambar yang lain. Itu selalu areal ini karena ini paling ikonik ya, paling ya menampilkan wajah yang sudah lebih dari 1000 tahun ya. Dulu umat Islam punya universitas yang hebat ya di Kufah, di Basrah, di Damaskus, di Baghdad ya. Tapi di tempat-tempat itu sudah terputus ya, sudah berubah ya, sudah bubar, kampusnya sudah bubar. Nah, Qarawiyyin ini bertahan ya, luar biasa. Ini berdiri tahun 857 Masehi, coba. Sudah lebih dari 1150 tahun. Ya. Sudah lebih dari itu, jadi dahsyat sekali. Barokahnya luar biasa. Karena tidak mungkin menjaga sebuah legasi ya, sebuah warisan itu segitu lama ya, kecuali ada barokahnya. Gerakan dakwah ya, organisasi dakwah yang bertahan puluhan tahun itu nggak mungkin bertahan kecuali ada barokahnya. Karena kalau nggak barokah itu biasanya lama-lama hilang ya. Istilahnya itu SHLLM ya. Susah hidup dan lama-lama mati. Enggak nih bercanda, jangan. Bagi antum pemirsa Ngaji Suko yang ahli hukum dan gelarnya SHLLM jangan tersinggung ya, ini sekedar bercanda aja ya. SHLLM. Nah, saudara sekalian, jadi di Maroko itu dengan Universitas Qarawiyyin yang sudah sangat tua itu, tidak heran kalau kemudian mencatat banyak sekali ulama besar yang pernah berkarya di sana ya. Ada Abu Imron Al-Fasi ini ahli, ya, ini ulama secara umum ya. Wafat tahun 1015. Ada seorang sufi bernama Ali Ibnu Harzihim ya, wafat 1163. Ada seorang kartografer ya bernama Muhammad Al-Idrisi ya, ini penemu bola dunia ya. Jadi kalau sampai sekarang menganggap bumi itu datar dan itu semua cerita itu hoax yang ditebarkan NASA ya, itu dia sendiri korban hoax ya. Yang ngomong itu korban hoax karena Muhammad Al-Idrisi itu bukan karyawan NASA. NASA belum ada, Amerika juga belum ada ya. Iya, ilustrasi tentang Al-Idrisi. Muhammad Al-Idrisi hidup wafat 1166 ya. Dia selain pernah belajar di Maroko ya, di Universitas Qarawiyyin ini, dia juga berkarya di banyak tempat yang lain. Nah, di antaranya dia disewa oleh Raja Roger ya. Raja Roger itu raja di Sisilia ya, Katolik dia ya. Tapi Raja Roger itu sangat ngefans dengan astronomi, tapi dia nggak bisa, dan di dunia barat itu ya, di dunia Nasrani saat itu tidak ada yang ahli astronomi. Dia cari itu ya, siapa yang bisa astronomi ya. Ada ketemu sama Al-Idrisi, udah ini tak bayar ya. Disuruh bikin dua hal, bikin bola dunia sama bikin tabel astronomi ya, dengan pengamatan bintang. Nah, nanti tabelnya itu dikasih nama Almanah Ar-Rujari ya. Ar-Rujari itu artinya Roger, ya, Raja Roger. Jadi almanah bintang yang dipersembahkan untuk Raja Roger. Dia bangga dengan itu. Seperti itu. Kemudian ada juga astronom dan ada filosof ya namanya Ibnu Arabi, ini terkenal di dunia filsafat ya, Ibnu Arabi.
ada astronom dan sekaligus qadhi. Ini jarang-jarang ini kan, menguasai astronomi dan menguasai fikih. Ya. Namanya Nuruddin Al-Bidruji, atau di dalam bahasa Latin dipanggil Al-Petragis, ya, Al-Bidruji. Ini ilustrasinya ini ya. Wafat 1294 ya. Kita satu abad dengan Al-Idrisi. Satu abad lebih. Kemudian ada ahli hadis Ibnu Rusyad As-Sabti ya. Ya enggak ada gambarnya, ini gambar orang lain, ini gambar Ibnu Khaldun. Kemudian ada fakih, seorang ahli fikih ya, Muhammad Ibnu Al-Hajj Al-Abdari ya. Sekarang dokter dan penulis Ibnu Al-Khatib. Dan ini gambar yang paling bawah ini adalah sosiolog terkenal Ibnu Khaldun yang paling terkenal nih. Ya, yang kitabnya itu ada 7 juz ya. Kitab Al-Ibar ya, kitab tentang pelajaran ya, Al-Ibar. Juz pertama namanya Muqaddimah ya. Dan tebalnya Muqaddimah itu 1000 halaman sendiri. Muqaddimahnya 1000 halaman. Di kapan mulainya? Itu buku-buku Ibnu Khaldun yang 7 jilid itu yang tertinggal cuma Muqaddimah itu. Yang lainnya hilang. Ya. Itu kan cuma manuskrip. Ini juga contoh ya meskipun hilang tapi masih tertinggal 1 juz ya Muqaddimah. Itu kitab yang paling barokah. Yang lain nggak terjaga. Barokahnya kurang. Allahu a'lam. Nah, selain orang-orang ini, orang-orang tokoh-tokoh besar ilmuwan Muslim ini, ada bahkan orang Nasrani ya, yang ada yang cerita dia tuh berkunjung saja, ada yang cerita dia bahkan belajar di sana. Ya. Namanya Gerbert de Aurillac ya. Gerbert de Aurillac ini akhir abad 10 dia menjadi paus, ya, bayangkan ya. Paus aja belajarnya di dunia Islam. Jadi Paus Sylvester II. Nah, kemudian ada juga, ini di gambarnya dari Paus Sylvester II. Ini. Nah, saudara sekalian, Universitas Al-Qarawiyyin itu sangat panjang ya. Nah, cuma tahun 63 sama pemerintah Maroko yang waktu itu baru merdeka ya. Maroko itu merdeka setelah konferensi Asia Afrika. Ya. Nah, universitas yang panjang umurnya itu kemudian diubah sistem ini ya, sistem belajarnya. Jadi supaya apa? Supaya kompatibel dengan dunia internasional, ya, go internasional. Tadinya itu ya sudah hebat ya. Tadi menelurkan banyak ilmuwan hebat itu. Tapi kurikulumnya itu beda dengan di Eropa ya. Jadi Maroko ini ya, bagaimanapun juga waktu itu tidak percaya diri lah dengan identitasnya sendiri ini ya. Sehingga dia udah ini Qarawiyyin disesuaikan dengan Eropa ya, berubah kurikulum. Tapi kemudian difokuskan hanya untuk bidang bahasa Arab dan agama ya. Bahkan ini nggak cuma punya kampus di Maroko, dia punya cabang di Amerika ya. Ini Qarawiyyin University cabang Amerika ya, di California ya. Saya cari websitenya yang Qarawiyyin di Facebook nggak ada, ya nggak ketemu ya. Nah, saya singkat cerita yang di Maroko ini ya itu fokusnya tinggal pada ilmu-ilmu agama ya dan bahasa Arab ya. Kalau belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih ya, belajar usuluddin itu di situ ya. Tapi kalau belajar teknik mesin ya enggak ya, enggak. Ya mungkin masih ada, tapi fakultasnya tidak istimewa lah ya, jauh bahkan dengan di ITB itu jauh. Nah, tapi secara umum Maroko ini sekarang itu memang sedang mereformasi sistem pendidikan dan riset ya. Katanya supaya lebih responsif terhadap kebutuhan sosial ekonomi ya. Dan tahun 2009 kemarin ya, sudah lama ya, 2009 sudah 13 tahun yang lalu. Itu diumumkan dukungan yang besar untuk sains ya. Tujuannya memberikan otonomi keuangan yang besar, lebih besar kepada kampus agar lebih responsif terhadap kebutuhan riset dan lebih mampu menjalin hubungan dengan dunia usaha. Ya kayak di Indonesia lah, mirip-mirip Indonesia. Ada otonomi kampus ya. Kalau kita namanya BHMN ya. Sekarang BHP, Badan Hukum Perguruan BHMN itu Badan Hukum milik negara ya. Nah, itu sekarang BHP itu Badan Hukum Pendidikan ya. BHMN dulu bikin kontroversi juga ya. Tapi intinya sebenarnya itu ya, suruh mandiri. Jadi kalau nggak bisa jualan ya, nggak dapat cuan ya lama-lama habis gitu kan. Ya kalau kampus teknik, kampus kedokteran bisa ya. Kalau kampus usuluddin ya repot juga ya. Kampus sejarah gitu ya, fakultas sejarah itu ya bingung juga nih gimana cara jualan sejarah.
Nah, tahun 2021 itu Maroko sudah peringkat 77 dalam indeks inovasi global ya. Ada IG ya, indeks inovasi. Ini setiap tahun diupdate nih dari WIPO ya. WIPO itu uh, World Intellectual Property Organization ya. Pusatnya di Swiss itu ya, di Jenewa ya. Nah, jadi mereka bikin ini indeks inovasi global ya. Yang diukur itu harus hasil patennya, hasil lisensi paten itu ada scoringnya gitu. Makin ke atas makin indeksnya makin baik ya, makin nilainya makin tinggi. Nah, berarti otomatis rankingnya makin rendah ya, makin kecil maksudnya ya. Amerika Serikat itu rankingnya stop lah dia ya. Ya, ada yang lebih lebih inovasi, lebih itu Swiss ya. Swiss itu sangat inovatif. Negeri Swiss itu kan sumber daya alamnya sedikit ya, tapi kok top banget ya, karena yang dia jual itu penemuan ya. Secara umum ya, penemuan obat itu banyak banget. Namanya nggak terlalu terkenal ya, siapa sih penemu obat ini, obat itu, tapi duitnya banyak. Anda lebih suka apa? Terkenal tapi duitnya sedikit, apa tidak terkenal tapi duitnya banyak? Itu di Swiss ya. Ya Amerika Serikat lebih paling top lah, Amerika Serikat ini kan ya. Cina ya sudah di atas kita. Nah, Indonesia ini di mana? Kita di tengah ini, di bawah ini. Kita kalah sama India, jelas lah. Ya. Maroko di atasnya dikit. Di bawah kita masih ada banyak yang lain ya. Papua Nugini ya masih, Nigeria masih di bawah kita ya. Jadi kita Ethiopia masih jauh di bawah kita. Ya wajar lah. Jadi, kalau di sumbu ke kanan ini adalah GDP per person ya pada daya belinya. Ya. Jadi kita ini di tengah-tengah ya, di sekitar $6.000 per tahun ya. Maroko, ini Maroko ini apa? Sudah mana nih Maroko? Kita kalau ya dari segi inovasi indeks tadi Maroko ya. Padahal dari segi pendapatan kita di atas Maroko. Ya. Gitu. Nah, itu kita di atas Maroko. Kita 14.000. Oh ini salah ini. Ini gambarnya tahun 2015. Sedangkan datanya tahun 2021. Mohon maaf ini. Jadi Indonesia sudah makin ke kanan ya, makin tinggi penghasilannya ya. Maroko di bawah kita, tapi segi inovasi Maroko di atas kita. Sumbu ke atas ini Maroko di atas kita. Jadi kita ini agak sedikit malu juga nih ya. Penduduk Maroko itu 36,7 juta, kita 275 juta ya. Kalau di atas kita penduduk kita jauh lebih banyak. Dan GDP kita lebih tinggi juga. GDP Maroko itu 9.800 per tahun ya. Indonesia 14.600 ya. 14.600. Jadi secara umum HDI-nya ya, Human Development Index kita itu juga lebih tinggi dibanding Maroko. Kita 0,7, Maroko 0,68. Jadi kita sudah di atas margin 70% ya. Sudah negara menengah ke atas kita. Kalau Maroko masih negara menengah ya. Di tengah dia, belum ada 0,7 ya. Jadi itunya 0,7 batasnya itu. Nah, tapi Maroko tetap semangat, dia strategi inovasinya mentarget 1.000 paten dan menciptakan 200 startup di tahun 2014. Dan ini sudah tercapai itu mereka ya, sudah lewat. Saya kemarin cari-cari belum ketemu yang data yang terbaru. Nah, Maroko mengembangkan kota inovasi itu di Fes ya, Fes itu yang tadi tempat kampus Universitas Al-Qarawiyyin itu, kemudian di Rabat itu ibu kota, dan di Marrakesh ya, Marrakesh itu ya kota besar yang lain selain Rabat. Ini contoh ada teknopark yang cukup besar di Casablanca. Ya, ada tambah lagi mereka park yang lain di Casablanca, Rabat dan Tegas. Kalau Fes, Marrakesh dan Rabat itu kota inovasi. Kalau teknoparknya di Rabat, Casablanca dan Tangier. Tangier itu di tepi selat Gibraltar itu. Ini contoh gambar nih gedung tadi Casablanca ya, Teknopark Casablanca. Casablanca Maroko bukan Casablanca Jakarta. Jakarta ada tempat namanya Casablanca. Nah di Maroko Teknopark ini dipakai untuk mewadahi startup ya, kecil-kecil itu. Ketika masih kecil, silakan ngantor di sini gratis ngantor, di subsidi listriknya, subsidi infrastrukturnya disubsidi sama pemerintah. Silakan. Kalau sudah besar, silakan bikin kantor sendiri. Sudah jadi unicorn, itu ya, silakan bikin kantor sendiri. Kalau masih kecil, silakan kantor di sini ya.
memanfaatkan apa penemuan-penemuan ilmuwan Maroko itu. Mereka fokus di banyak sektor ya, ada pertambangan, perikanan, kimia pangan dan teknologi baru ya. Maroko itu variasi sumber daya alamnya nggak sebanyak kita ya. Kita kan banyak banget ya. Ada hutan ya. Mereka nggak punya hutan. Di Maroko nggak ada hutan. Adanya gurun pasir sabana ya. Kemudian juga mereka mengidentifikasi sejumlah sektor strategis ya, seperti energi terbarukan ya dengan sel surya ya, atau angin atau biomas ya. Kemudian sektor air ya, karena banyak gurun pasir yang perlu air. Jadi silakan penelitian tentang eh, bagaimana memurnikan air ya, mendatangkan air dan memurnikannya. Kemudian juga soal gizi, kesehatan, lingkungan dan geosains. Geosains itu terutama untuk pertambangan ya, di Maroko ada beberapa pertambangan. Mereka punya minyak juga meskipun nggak banyak ya. Jadi ada pabrik tambang fosfat ada ya. Nah itulah saudara sekalian ya. Jadi intinya peradaban Islam itu pernah menjadi menjadi kisah manis, menjadi warisan dari budaya peradaban Islam masa lalu yang terkenal ya, universitas yang tertua di dunia itu. Ya. Dan ini akan menggeliat kembali nanti, dan juga di negeri-negeri Islam lainnya, insya Allah peradaban Islam akan menggeliat kembali, ya. Akan bangkit kembali. Tapi yang bangkit utama harus pemikirannya dulu. Ya. Bangkit pemikirannya ya, paham tujuan hidup itu apa ya, kita di dunia ini harus ngapain ya, kita akan kemana nanti setelah meninggal ya, karena dulunya kita juga dari mana. Nah, kalau ini paham seperti ini, kemudian paham cara membangkitkan dirinya, insya Allah akan timbul kembali peradaban yang luar biasa. Dan jangan berhenti pada kebanggaan semu ya. Kebanggaan semu itu ya udah menang bola udahlah ya. Itu Argentina tuh menang main bola dan sering ya, dia sudah 3 kali ini menang Piala Dunia. Tapi apakah Argentina negara yang maju? Ya enggak juga. Ya. Kenapa sih kok negara adidaya seperti Amerika atau Tiongkok kok malah nggak menang di sepak bola? Ya karena kekuatannya nggak di situ. Tiongkok itu menang kalau Olimpiade ya, pada jagoan ya. Tapi dia sepak bola biar itu untuk orang Argentina saja ya. Baik, saudara sekalian, itulah yang saya sampaikan ya. Nanti kita bahas lagi dalam diskusi. Kemudian waktu saya Sobri, silakan.